Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Media massa ini kan menjadi mitra. Kita kan di pengawas pemilu ini kan punya banyak keterbatasan dari sisi personil. Dari tahun 2021 kami tidak mampu mengurangi orang miskin. Adanya COVID. Setelah ada COVID, dia meningkat sampai 11.000. Selamat pagi. Dari Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah mustahik atau fakir miskin di Kota Bau-Bau mengalami peningkatan. Bawaslu Kota Bau-Bau mengajak media massa berperan mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 16 April 2022 bersama saya, Wode Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, kami sampaikan dulu update kasus COVID-19 di tanah air, di mana penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 15 April 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 922 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.038.664 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 2.275 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.820.179 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 26 jiwa sehingga total meninggal menjadi 155.820 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Mendengar kita ke berita yang pertama, jumlah mustahik atau fakir miskin di Kota Bau-Bau mengalami peningkatan akibat pandemi COVID-19. Mengenai hal itu, Herul Mulku melaporkan. Dari tahun 2021 kami tidak mampu mengurangi orang miskin. Adanya COVID. Setelah ada COVID, dia meningkat sampai 11.000. Itu adalah dengan COVID. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bau-Bau, Muhadi Ilimi menyebutkan jumlah mustahik atau fakir miskin di Kota Bau-Bau mengalami pembengkakan semenjak tahun 2021. Hal ini tidak lain penyebabnya dikarenakan pandemi COVID-19. Muhadi Ilimi mengakui Basnas memiliki misi untuk meningkatkan jumlah orang-orang yang mau berzakat dan mengurangi jumlah mustahik atau fakir miskin. Namun datangnya gelombang pandemi COVID-19 juga membuat meningkatnya para mustahik dan sulit untuk dibendung. Berdasarkan data Basnas, sebelum pandemi jumlah mustahik di Kota Bau-Bau berada di kisaran 9 ribuan kepala keluarga. Saat ini meningkat menjadi 12 ribuan kepala keluarga. Dari tahun 2021 kami tidak mampu mengurangi orang miskin. Adanya COVID. Setelah ada COVID, dia meningkat sampai 11.000. Itu adalah dengan COVID. Sehingga jumlah orang miskin yang terdaftar di Basnas Kota Bau-Bau itu kurang lebih 12.000. Ya, mudah-mudahan tahun ini ya ada sedikit penurunan. Jadi kami di Basnas itu Pak, yang namanya orang miskin itu terdata. Namanya siapa? Umurnya siapa, alamatnya di mana, kelurahan apa. Sementara itu, pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menyebutkan pandemi COVID-19 memicu terjadinya perlambatan perputaran perekonomian. Akibatnya, angka kemiskinan di Kota Bau-Bau meningkat dari 11% kini berada di 12%. Meski demikian, dengan terus melandainya kasus COVID, dibarengi pelonggaran-pelonggaran aktivitas, diyakini perputaran ekonomi akan semakin membaik. Angka kemiskinan di Kota Bau-Bau meningkat dari kurang lebih 11% sekarang naik menjadi 12%. Ini tentunya disebabkan banyak hal, salah diantaranya adalah putaran ekonomi yang melambat akibat COVID-19. Mudah-mudahan dengan seiring COVID-19 sudah mulai menurun, karena kita sampai dengan hari ini bertahan pada posisi hijau di semua kecamatan, dan ini juga akan menyebabkan putaran ekonomi
Di sisi lain, Monianse berharap kesadaran masyarakat untuk membayar zakat terus meningkat, sebab zakat yang terkumpul melalui Basnas langsung disalurkan kepada warga miskin. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke informasi selanjutnya. Bawaslu Kota Bau-Bau mengajak media massa berperan mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Media massa ini kan menjadi mitra. Kita kan di pengawas pemilu ini kan punya banyak keterbatasan dari sisi personil. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Bau-Bau mengajak media massa baik cetak, elektronik maupun daring berperan mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Ajakan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Bau-Bau Azan dalam kegiatan konsolidasi peran media massa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang demokratis dan berkualitas, bertempat di salah satu kedai kopi di Bau-Bau. Media massa ini kan menjadi mitra. Kita kan di pengawas pemilu ini kan punya banyak keterbatasan dari sisi personil. Kemudian kan ada ruang-ruang yang agak setengah mati untuk kita ini. Seperti umpamanya hoax dan seperti itu kan. Adapun peran media massa yang dimaksudkan itu, lanjut Azan, diantaranya media massa diharapkan dapat menjadi sarana penyampai informasi kepada masyarakat, misalnya terkait hal yang dibolehkan dan dilarang dalam proses pemilu. Di sisi lain, pihaknya juga berharap ketika tahapan pemilu sudah berjalan, media massa menyajikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Yang kita harapkan juga umpamanya ketika tahapan itu berjalan adalah informasi yang diberikan oleh media itu berimbang gitu. Jangan umpamanya hanya partai A, tapi semuanya lah, seperti sebenarnya. Adapun kegiatan yang digelar Bawaslu Bau-Bau ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman antara Bawaslu dengan Persatuan Wartawan Indonesia Bau-Bau tentang partisipatif pemilu dan pemilihan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Terakhir, memasuki tahun terakhir pelaksanaan RPJMD, PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse berkomitmen tetap pada pencapaian visi misi pemerintahan tampil manis. Mengenai hal itu, kembali Hairul Mulku melaporkan. Pemerintah Kota Bau tetap konsisten dan searah dengan kebijakan nasional dalam kerangka negara. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Bau-Bau 2018-2023 kini memasuki tahun terakhir. 31 Maret 2022 lalu telah tersampaikan di rapat paripurna DPRD laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Bau-Bau di tahun 2021 sebagai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan pelaksanaan kegiatan tahun keempat RPJMD Kota Bau-Bau. Atas LKPJ tersebut, DPRD Kota Bau-Bau telah memberikan sejumlah rekomendasi. Memasuki tahun kelima RPJMD, pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mengatakan, pemerintah Kota Bau-Bau tetap berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, pemerintah Kota Bau tetap konsisten dan searah dengan kebijakan nasional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengacu pada visi Kota Bau-Bau 2018-2023, yaitu Bau-Bau yang maju, sejahtera, dan berbudaya, yang telah dijabarkan dalam 6 misi pembangunan, yaitu mewujudkan 1. Bau-Bau sebagai kota tertib, 2. Bau-Bau sebagai kota aman, 3. Bau-Bau sebagai kota maju, 4. Bau-Bau sebagai kota populer, 5. Bau-Bau sebagai kota indah, dan 6. Bau-Bau sebagai kota lancar. Di samping itu juga, pemerintah Kota Bau-Bau akan selalu tetap berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka penyelarasan dan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan Provinsi Sultra, termasuk kesesuaian dengan rencana kerja pemerintah pusat. Munianse juga mengingatkan akan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala daerah dan DPRD sama-sama memperoleh mandat dari rakyat untuk
untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah mustahik atau fakir miskin di Kota Bau-Bau mengalami peningkatan. Bawaslu Kota Bau-Bau mengajak media massa berperan mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.